warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ihwanul Faria dengan NIM 0322045. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai akhlak mahmudah. Pengertian akhlak mahmudah secara bahasa adalah adat, kebiasaan, perangai, dan tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, dan tabiat. Selanjutnya, akhlak mahmudah itu salah satunya adalah syukur. Syukur secara terminologi bermakna terlihatnya pengaruh nikmat Allah pada lisan hambanya dalam bentuk pujian, pada hati dalam bentuk pengakuan, dan pada anggota badan dalam dimensi ketaatan dan kepatuhan. Dan perlu untuk diingat bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita mau mensyukuri nikmat dari Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi jika kita tidak mau mensyukuri nikmat dari Allah, maka ketahuilah bahwa siksanya Allah itu sangatlah pedih. Kemudian, syukur terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah syukur hati. Syukur hati ialah penyaksian dan merasa senang atas nikmat yang Allah berikan. Di situ hatinya akan merasakan senang terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah syukur lisan. Syukur lisan adalah menampakkan pujian dengan ucapan dan pengakuan. Jadi setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita akan mensyukurinya dengan ucapan Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga yaitu syukur perbuatan. Jadi syukur perbuatan dapat terlihat dari sikap tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Di situ mungkin ibadahnya semakin tertib, semakin bagus, sholatnya semakin rajin, dan melakukan amal-amal yang baik itu merupakan syukur perbuatan. Kemudian selanjutnya adalah qanaah. Qanaah merupakan sikap ikhlas, rela hati dengan apa yang diterimanya saat ini dan merasa cukup, serta menjauhi sikap kecewa, tidak puas, dan merasa Allah tidak adil kepadanya. Kemudian selanjutnya ada ridho. Ridho merupakan pelepasan tidak senangan dalam hati, sehingga yang timbul akhirnya adalah perasaan bahagia dan senang. Di situ ridho terhadap segala yang telah diberikan olehnya. Nah, kemudian ridho itu ada 3. Yang pertama adalah ridho pada Allah sebagai Tuhan. Jadi di sini merupakan fondasi bagi terciptanya ketentraman jiwa dan hati dengan mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah. Seorang muslim akan merasa tenang dan pasrah dalam hidupnya dalam menghadapi segala cobaan. Kemudian yang kedua adalah ridho terhadap qada dan qadar yang Allah berikan. Jadi di situ ketika Allah mengqadar seseorang, maka seseorang itu menerimanya dengan ridho pada qada dan qadar, maka seseorang akan
terhindar dari perasaan kecewa, marah, dan putus asa. Kemudian yang ketiga adalah ridho pada ridho Allah. Berarti menerima segala sesuatu yang Allah kehendaki. Baik itu yang kita sukai maupun yang kita tidak sukai. Nah, ini merupakan puncak dari ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah sabar. Sabar adalah sikap atau kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi kesulitan, ujian, atau penderitaan tanpa mengeluh atau berputus asa. Sabar itu ada 3. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi ujian. Itu adalah kemampuan untuk tetap tenang, tidak mengeluh, dan menerima dengan lapang dada segala cobaan yang datang. Mungkin di situ sedang diuji berupa penyakit. Kemudian orangnya mau sabar menerima ujian yang telah Allah berikan. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam beribadah, yaitu kemampuan untuk terus menjalankan ibadah meskipun merasa malas atau bosan. Contohnya, walaupun kok di situ kita malas untuk melakukan sholat, tetapi di situ tetap melakukan sholat. Malas puasa, tapi di situ tetap melakukan puasa. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam interaksi sosial, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi dan bersikap baik kepada orang lain. Meskipun kok di situ orang tersebut menyakiti atau berbuat yang tidak baik kepada kita, tetapi kita tetap sabar dan tetap berbuat baik terhadap orang itu. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Banyak kesalahan dan kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.